anak tetap di surga, orang tua ke neraka. Nah, makanya seringkali orang peduli pada dunia tapi tidak dengan akhiratnya. Segelisah apa Anda ketika anak Anda terlambat untuk menunaikan sholat atau terlambat untuk datang ke sekolah? Anda begitu peduli ketika anak terlambat, takut sekolah, terlambat. Ini menunjukkan visi hidup Anda masih dalam konteks dunia. Saya sering katakan Anda kalau pulang ke rumah, jangan ukur diri Anda saja. Anda mesti punya visi satu keluarga itu ke surga. Sedangkan surga itu hanya bisa diraih, syaratnya dua. Ada iman, ada amal soleh. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25. Itu kalimat surga pertama disebutkan dalam Al-Quran langsung dengan syaratnya. Wabashshiril ladzina amanu, iman, berikan kabar gembira pada orang beriman, wa amilus salihat, yang imannya kemudian dibuktikan dengan mengerjakan amal saleh. Buktikan. Di saat Anda membuktikan keimanan dengan amal saleh, perbanyak apa yang Anda hasilkan? Allah berikan kabar gembira, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka saya siapkan untuk mereka, kata Allah, langsung pakai anna. Anna itu harfu taukid wa nasbin. Huruf taukid, huruf yang menguatkan satu informasi. Nasb, tancapkan, yakinkan dalam jiwa. Kata Allah, saya nggak main-main ya. Saya kuatkan, saya yakinkan, tancapkan di dalam jiwamu. Tancapkan, kuatkan. Kalau kamu beriman dan kerjakan amal soleh, saya siapkan surga untukmu. Surga yang kamu rindukan. Bukan harapan yang kamu khayalkan. Jelas? Maka tolong dicek ya. Lihat satu keluarga, apa cuma Anda aja yang pengen ke surga? Kenapa Anda nggak bawa anak Anda? Hah? Kenapa tidak bawa pasangan Anda? Kenapa tidak bawa orang-orang terdekat Anda? Kenapa tidak peduli dengan mereka? Nah, makanya seringkali orang peduli pada dunia tapi tidak dengan akhiratnya. Anda begitu peduli ketika anak terlambat, takut sekolah terlambat, dibangun-bangunkan, tapi Anda nggak peduli ketika dia, maaf ya, bisa terlambat masuk ke surga. Kan ukurannya iman, amal soleh. Amal soleh wujudnya ada tiga. Satu ibadah, dua muamalah, tiga akhlak. Sholat, amal soleh. Puasa, amal soleh. Coba bandingkan, segelisah apa Anda ketika anak Anda terlambat untuk menunaikan sholat atau terlambat untuk datang ke sekolah? Silakan cek. Maka jika Anda lebih gelisah anak Anda terlambat untuk datang ke sekolah, ini menunjukkan visi hidup Anda masih dalam konteks dunia. Dan Anda tidak akan siap ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rasakan anak yang sangat lembut, senyumnya baik dan sebagainya. Coba bisa kebayang nggak satu saat itu berpisah gitu, dan perpisahan itu terjadi di depan mata Anda dan disaksikan oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Dipisahkan, satu teriak mengatakan, "Papa, tolong saya, Mama, tolong saya, tolong saya, tolong saya." Dan nanti saya sampaikan satu masa ada kalimat yang sampai, kemudian riwayat yang sampai, anak akan ke neraka, orang tua ke surga. Anaknya kemudian berhujah di hadapan Allah mengatakan keberatan, lalu tiba-tiba posisi bertukar, anak ke surga, orang tua ke neraka. Tapi ada satu kali anaknya kemudian akan ke surga, orang tua ke neraka. Orang tuanya berhujah di hadapan Allah, ya Allah, begini. Anaknya sudah ditanya oleh Allah, lalu keluar di lisan anaknya yang paling menarik, anak tetap di surga, orang tua ke neraka. Satu saat nanti kalau sudah masuk bahasannya, saya akan ungkap apa riwayatnya, bagaimana kisahnya seperti apa. Di antaranya apa? Ternyata orang tuanya itu kurang punya kepedulian kepada anaknya. Ya, kurang punya kepedulian. Jadi begitu orang tuanya ke neraka, anaknya akan ke surga, bapaknya mengatakan, ya Allah, bukankah pakaian yang dia kenakan dalam sholatnya aku yang berusaha mendapatkannya? Ibunya mengatakan, ya Allah, bukankah makanannya aku yang buatkan dan dia punya energi untuk itu? Ya Allah, bukankah sarungnya aku yang kemudian belikan untuk itu? Maka bagaimana letak keadilannya? Aku ke neraka, anak aku ke surga. Mohon jadikan dengan itu aku bisa ke surga. Maka dipanggil anaknya, kata Allah, sampaikan apa yang kamu kenakan, apa yang kamu dapatkan, dan seterusnya. Bisa Allah kemudian menjawab secara langsung, tapi untuk menunjukkan keadilan dibuktikan lewat lisan pengungkapan anaknya. Sama persis dengan kejadian iblis. Bisa Allah langsung mengatakan, ini dia sombong nih, nggak mau sujud kepada Adam karena ada kesombongan dalam dirinya. Langsung dikatakan aba wastakbar, selesai. Al-Baqarah ayat 34. Dia sombong, enggak mau sujud karena sombong, selesai. Tapi iblis nanti bisa mengelak dengan lisannya, dia mengatakan, kata siapa sombong ya Allah? Ya. Padahal dia tahu Allah Maha mengetahui ke dalam isinya yang paling dalam. Maka diungkapkan itu lewat lisannya langsung. Buka Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 11 sampai 13. Di ayat 12 ya langsung dikatakan, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei iblis, kenapa? Sampaikan pada mereka, kenapa kamu tidak mau sujud saat aku perintahkan? Yang penting bukan sujudnya, itu perintah saya. Mau sujud atau tidak, itu urusan yang beda. Tapi ini perintah saya. Kamu tidak sujud pun tidak akan mengurangi status saya sebagai Tuhan, kehormatan, kebesaran saya. Cuma ini perintah saya, kok kamu nggak kerjakan?
Maka keluarlah di lisannya itu. Begitu keluar di lisannya, maka tidak ada sekat untuk mengelak lagi. Apa kata iblis? Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dengan dia. Kau ciptakan saya dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Tidak level. Yang api mesti tunduk kepada yang tanah. Maka keluarlah kemudian kalimat itu langsung di lisan dia. Maka benarlah apa yang disampaikan Allah di awal. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Itu pembuktiannya. Jelas ya? Nanti akan ada pembuktian. Apa kata anaknya? Betul ya Allah. Ini pakaian dari usaha ayah saya, sarungnya diberikan, kamisnya diberikan, tapi ayah saya ketika kemudian memberikan itu semua bukan dimaksudkan untuk memberikan fasilitas untuk sholat saya, tapi supaya juga saya punya sarung yang sama dengan teman-teman, saya punya pakaian yang sama dengan kawan-kawan. Jadi niat ngasihnya bukan niat untuk ibadah, supaya mereka punya sarung, kamu pun punya sarung, mereka punya koko, kamu pun punya koko, atau ingin dianggap status bahwa orang lain pun punya, anak saya pun mesti punya. Di tampilan memberikan pakaian itu bukan supaya dia sholat, tapi statusnya bisa dipandang sama dengan anak-anak yang lainnya. Itu poinnya. Sekarang saya tanya pada Anda para orang tua, dari selama ini Anda merawat anak, maaf, berapa persen perawatan Anda yang ditujukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Silakan cek. Apakah Anda sekolahkan anak untuk mendapatkan ridha Allah, atau hanya sekedar anak itu pintar saja? Jika Anda sekolahkan anak hanya sekedar anak itu pintar, maka Anda akan mendapatkan bagian dunia saja dan tidak pernah dituliskan setetes pun keringat anak itu sebagai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika Anda jadikan niat untuk menyekolahkan itu karena Allah, saya sekolahkan karena Allah, ya, saya jadikan pintar karena Allah, carikan sekolah yang mendekatkan diri pada Allah, salatnya, baca Qur'annya, segalanya, maka setiap Anda antarkan dia, tapak Anda, keringat anak itu, pelajaran dia dituliskan sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tapak Anda, setiap pengantaran, setiap tetes rupiahnya itu bernilai insya Allah. Perhatikan nilainya, perhatikan nilainya. Anda mengantarkan sekali antar jalannya 10 kebaikan, disebut dengan hasanah. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160. Begitu uang keluar, diberikan nih satu nilainya, baru satu itu nilainya 700 setiap rupiahnya. Dalilnya Quran surah ke-2 ayat 261. Begitu Anda keluarkan, dapat di uang, anak-anak biaya SPP, berapa keluarnya? 5 juta. Kalikan 100 kali lipat. Itu nilainya. Pertanyaannya, berapa nilai itu yang gugur di hadapan Allah karena diniatkan untuk urusan dunia saja? Sampai hari ini. Kalau Anda pengen lihat pembuktiannya nanti saat ketemu di akhirat, Anda akan lihat bagaimana apa yang telah kita usahakan, adakah nilainya insya Allah atau tidak. Ya. Jadi itu poinnya. Ya, jadi kalau dibuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, selain bernilai pahala dan dosa, juga itu timbangan kekuatan iman seseorang.